teman-teman semua, kembali lagi kita di YouTube channel aku. Nah, kali ini kita masih membahas hal yang sama teman-teman, terkait akhlak ya. Kalau di video sebelumnya aku udah menjelaskan isi dari core value BUMN itu apa aja sih. Kemudian juga kita udah latihan soal ya terkait teori dari akhlak itu sendiri seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke soal pengaplikasian dari akhlak itu sendiri ya, soal-soal penerapannya. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai ke soal yang pertama. Pandemi COVID-19 telah membuat para pegawai BUMN bekerja dari rumah atau WFH. Menanggapi kondisi tidak bisa bekerja tatap muka, Putri dengan cepat membuat sistem kerja online untuk para pegawainya. Sikap Putri telah mengamalkan nilai yang mana teman-teman? Yap, nilai adaptif ya. Di soal ini kata kuncinya adalah ada pandemi COVID-19. Oke, kemudian para pegawainya jadinya WFH nih gitu. Nah, karena kondisi seperti ini akhirnya dibuat sistem kerja online ya. Berarti si Putri ini adaptif nih ya. Dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Oke, teman-teman. Nah, adapun panduan perilaku dari adaptif ya. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, bertindak proaktif ya. Jadi ada masalahnya saat itu ada pandemi COVID-19 ya. Putri membuat sistem kerja online nih. Berarti dia proaktif ya. Dia juga bisa menyesuaikan diri, tentunya mengikuti perkembangan teknologi. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Ricky tiba-tiba mengalami cedera otot pada bagian tangan sehingga ia kesulitan untuk mengetik laporan yang sudah urgent ditunggu atasan. Sebagai rekan kerja, sudah selayaknya saya, membiarkan tetap bekerja karena kerja harus totalitas tanpa batas. B. Mencari orang lain untuk dapat membantunya. C. Menyalahkan Ricky karena tidak dapat menjaga dirinya dengan baik. Ataukah D. Segera membantunya? Yang mana teman-teman? Yap, yang D ya, karena ini juga kondisinya laporannya itu udah ditunggu atasan ya, sifatnya urgent. Oke? Nah, ini teman-teman sebenarnya merupakan value dari harmonis teman-teman ya. Adapun salah satu panduan perilakunya yaitu suka menolong orang lain. Ya, berarti sebagai rekan kerja ya yang dilakukan oleh kita adalah segera membantunya teman-teman. Oke ya, sekarang kita masuk nih ke soal yang ketiga. Suatu hari, Putro masih memiliki banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sebenarnya pekerjaan itu masih bisa dilanjut esok harinya. Namun, Putro rela pulang hingga larut malam tanpa diberi uang lembur. Kerelaan Putro untuk kantornya tersebut telah menggambarkan nilai. Yang mana teman-teman? Yap, loyal ya. Loyal artinya kan dia mau berdedikasi ataupun dia mau bekerja keras ya. Oke, adapun panduan perilakunya, yap, ini teman-teman ya, menjaga nama baik sesama karyawan pimpinan BUMN dan negara. Nah, poin yang kedua nih sangat relate ya teman-teman ya. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang keempat. Suci menemukan seorang pegawai di kantor yang sama dengannya tidak bisa masuk ke dalam kantor karena saat dicoba kartu aksesnya error. Suci langsung berinisiatif untuk membantunya. Sikap yang ditunjukkan Putri telah menggambarkan penerapan nilai yang mana teman-teman? Kata kuncinya saat itu kartu aksesnya error. Kemudian si Suci ingin membantunya. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah harmonis ya. Karena kita lihat teman-teman. Ya, ini masih sama dengan soal sebelumnya ya. Untuk poin kedua, suka menolong orang lain. Oke, paham teman-teman? Diingat baik-baik ya. Sekarang kita masuk nih ke soal yang kelima.
Dalam suatu acara kantor BUMN, Sela tidak mempersilahkan temannya untuk mengikut serta dalam mempersiapkan acara tersebut. Bagi Sela, seluruh persiapan acara bisa dia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap Sela bertentangan dengan nilai apa teman-teman? Yap, kolaboratif ya teman-teman. Nah, panduan perilaku nih. Kita lihat yang poin pertama. Di situ kata kuncinya adalah kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi. Ya, dia udah bertentangan banget nih sikapnya si Sela ini. Ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lanjut nih ke soal yang ke-6. Sinta sebagai pegawai lama di perusahaan BUMN tidak suka dengan keberadaan Alia, pegawai baru yang berasal dari timur. Sinta seringkali bergosip dengan temannya untuk membicarakan Alia. Sikap Sinta tersebut bertentangan dengan nilai apa teman-teman? Yap, harmonis ya. Di sini dia suka gosip, suka membicarakan si Alia. Ya, jadi bisa jadi nih teman-temannya si Sinta atau teman-temannya si Alia bisa membenci si Alia ya karena si Sinta tersebut. Jadi kondisinya nggak harmonis teman-teman. Oke? Nah, ini adalah panduan perilaku dari harmonis ya. Itu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Baik dia mau dari timur, mau dari barat, mau dari manapun itu kita harus menghargainya teman-teman ya. Dan tentunya kita harus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, itu adalah panduan perilaku dari harmonis. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Kemampuan Tono hanya sebatas pada dasar-dasar ilmu coding saja. Tidak ada keinginan darinya untuk mengembangkan diri karena baginya hal tersebut sia-sia. Sikap Tono tidak menggambarkan nilai apa teman-teman? Yap, kompeten ya. Di sini kata kunci dari soal itu tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri ya. Sedangkan orang yang kompeten itu dia orang yang mau mengembangkan dirinya ya. Biasanya dia ini orang-orang yang unggul dan ahli ya di bidangnya. Jadi ketika dia punya kemampuan hanya sebatas ilmu coding, dia nggak ingin mengembangkan diri ya, maka dia tidak bisa menggambarkan nilai kompeten ya teman-teman. Nah ini panduan perilakunya ya. Yang pertama nih, meningkatkan kompetensi diri ya, sangat relate ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa masuk nih ke soal yang ke-8. Ohana selalu dipercayakan tugas-tugas besar karena ia selalu dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, Ohana telah mengamalkan nilai apa teman-teman? Kata kuncinya adalah Ohana dipercayakan tugas-tugas besar. Artinya dia adalah orang yang amanah ya, karena dia menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oke, teman-teman bisa lihat di poin yang kedua khususnya ya. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Kemudian dia memenuhi janji dan juga komitmen ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-9. Pegawai baru ingin tahu sifat asli dan juga keburukan pimpinan di kantor X. Dalam hal ini, saya akan yang mana teman-teman? A, B, C atau KD? Oke, yang C ya teman-teman. Tidak memberitahu karena menjaga nama baik orang lain adalah kewajiban saya. Sebenarnya ini berhubungan banget teman-teman dengan nilai loyal ya, dimana panduan perilakunya kita lihat. Yap, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan juga negara ya. Poin 1 nih yang paling sesuai teman-teman ya dengan soal ini. Oke, sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-10. Gina merupakan pegawai IT terbaik di kantor BUMN. Kemampuan Gina tidak hanya untuk dirinya, namun ia sering membantu teman belajar untuk dapat menguasai bidang yang sama dengannya. Nilai yang diterapkan Gina dalam hal ini adalah yang mana teman-teman? Yap, kompeten ya. Kita lihat panduan perilakunya teman-teman. Nah ini ya, poin 2, membantu orang lain belajar ya. Tapi kalau ada soal misalkan membantu teman yang kesulitan dalam arti misalkan tadi
mengalami cedera tangan ya, ataupun dia tidak memiliki kartu akses untuk masuk, ceritanya kartu aksesnya error ya, itu cenderung lebih ke harmonis. Tapi kalau terkait belajar ya, apalagi kita adalah seorang yang kompeten teman-teman ya, berarti nilai yang udah diterapkan si Gina ini lebih masuknya ke nilai kompeten. Oke, paham ya teman-teman? Yap, kita sudah membahas 10 soal ya terkait core value BUMN yaitu akhlak, khususnya terkait dengan soal-soal penerapannya. Oke, aku harap teman-teman bisa lebih paham lagi nih dengan core value BUMN ini karena pasti ya ini kan sudah menjadi salah satu jenis tes di BUMN tahun 2022 ini. Jadi kan silakan teman-teman pelajari lebih lagi ya dan jangan lupa untuk dihafal dan juga dipahami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian bisa lolos BUMN tahun 2022 ini. Salam sukses!